Pernahkah saudara menyadari bahwa Kristen itu bukan agama, saudara? Saya ulangi lagi, Kristen itu bukan agama. Kenapa? Karena kalau agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, maka itu semua agama pasti penuh dengan peraturan. Jangan ini, jangan begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semuanya penuh dengan peraturan. Nah, saya belajar kata prinsip ini dari Dr. Stephen Tong. Waktu itu dia masih belum dokter, tahun 76, 77, 78 itu saya belajar banyak. Dari acara-acara seminarnya, bahkan saya pernah ikut berapa pelajaran soal Alkitab Asia Tenggara. Waktu itu masih nama Madrasah Alkitab Asia Tenggara di Malang. Nah, Dr. Tong berkata begini, agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Maka itu agama itu harus ikut peraturan pendirinya. Sampai bahasa yang dipakai pun bahasa pendirinya. Karena pendirinya itu yang berusaha menemukan jalan ke Tuhan. Kekristenan itu bukan agama, sebab bukan kita yang mencari Tuhan, tapi kebalikannya, Tuhan yang cari kita. Pak Tong berkata waktu itu, saya ingat betul ilustrasi yang diberikan itu. Agama itu begini, kalau ada orang jatuh ke dalam sumur, teriak-teriak, tolong, tolong. Nah, agama lewat. Maka agama ini berkata, itu salahmu sendiri, kenapa jalan pakai mata? Karena kamu enggak hormat orang tua, karena kamu begini, karena kamu begitu. Maka itu kamu harus begini, harus begitu. Ya udah, agama itu pergi. Nah, orang itu suruh belajar sendiri untuk berbuat ini, berbuat itu, supaya keluar. Dia teriak-teriak lagi, datang agama yang B, sama. Diberi pelajaran lagi, harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Peraturan-peraturan lagi, lewat lagi. Ya tetap di dalam terus orang itu. Agama C lewat seterusnya. Tapi ketika Yesus datang, dia nggak ngajar apa-apa, dia turun ke sumur itu. Dia angkat orang itu dari sumur itu. Nah, setelah diangkat, baru diajar untuk tahu kebenaran. Ngerti bedanya itu? Maka itu semua agama, saudara, kita akan melihat pasti ada aturan. Dua yang paling penting, tergantung masing-masing agama itu. Satu, harus ada peraturan ibadah, ritual istilahnya. Yang kedua, harus ada aturan sembahyang. Tidak ada agama di dunia yang gak punya dua peraturan itu. Semua pasti punya. Tapi Yesus Tuhan tidak memberikan dua-duanya. Saudara boleh cari sampai robek Alkitab saudara. Gak ada aturan kebaktian, ibadah tidak ada. Mulanya mesti begini, pakai cara itu, gak ada. Tapi semua agama di dunia, harus. Tidak bisa tidak. Yang kedua, aturan sembahyang. Begitu hebatnya semua agama di dunia. Sembahyang mereka harus diatur baik-baik. Dan itu baku. Tidak boleh diganti sama sekali. Tapi di kitab suci kita tidak menemukan itu. Nggak ada satupun aturan sembahyang. Harus jam berapa? Harus bagaimana? Pakai kata apa? Tidak ada. Kenapa? Karena kita ketemu Papa. Katakan amin. Kita bukan ketemu pejabat yang harus pakai aturan. Kita bukan ketemu seorang yang berpangkat tinggi sehingga kita ketakutan. Tidak. Apa? Maka itu ketika murid-muridnya bertanya dalam Lukas 11. Ajari kami berdoa, Guru. Jawab Yesus. Oh, kalian minta aku ajar berdoa, baik. Kalau kamu berdoa, katakanlah. Semua agama di dunia, kalau doa pakai kalimat ucapkanlah. Saudara, beda sekali. Say it dan tell it. Beda. Semua agama di dunia kata ucapkanlah, ucapkanlah. Nah, kata ucapkan itu artinya menirukan, mengulang. Tapi kalau katakanlah, kalau saudara mau tahu, lihat Lukas 11 ayat 2 nanti. Kalau kamu berdoa, katakanlah. Apa artinya? Saudara, kalau saudara kenal seorang jenderal sekalipun,
yang begitu terhormat, atau saudara kenal pejabat yang luar biasa dihormati, pejabat yang hebat sekali, sangat berwibawa. Saya tanya kepada saudara, apakah kalau di rumah jenderal itu memberlakukan peraturan militer kepada istri dan anak-anaknya? Itu jenderal gila betul. Kalau di rumah siap gerak, laporan selesai lakukan siap. Oh ini nggak lucu. Nah, kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang adalah Ayah, itu kata-kata kita nggak perlu atur. Betul? Maaf, saya cuma menyegarkan aja pikiran saudara masing-masing yang masih kaku dengan agama. Ya. Apa yang saudara rasakan sebagai orang tua kalau saudara punya anak sudah umur 24 tahun, dari belajar bicara sampai umur 24 itu nggak pernah punya kalimat lain, sama terus. Berarti maksud semua agama di dunia kalimat doa tidak boleh diganti, dan itu dihafalkan. Saya saja yang dengar bosan, apalagi Tuhan. Ribuan tahun ngomongnya sama. Maaf ya, loh, betul nggak? Bukan cuma ngomongnya sama, caranya juga sama. Pasti miring dulu, maju dulu, bengkok dulu. Waduh, semuanya sama. Bayangkan. Nah, papa kita nggak ada aturan itu. Luar biasa, saudara. Pernah dapat SMS doa apa pakai milan bahasa Betawi? Yang luar biasa itu. Bisa. Karena papa kita mengerti semua bahasa. Tahun 81 itu pertama kali saya ke Amerika. Diajak oleh seorang hamba Tuhan, dia pendiri dan pernah jadi ketua sinode Jemaat Kristen Indonesia JKI. Nah, saya diajak ke gereja namanya Melody Land yang ada di Orange County. Itu gereja dari Ralph Wilkerson, itu kakaknya David Wilkerson. Kalau saya pernah dengar kisah tahun 70-an itu, The Cross and the Switchblade. Itu kisah yang luar biasa. Nicky Cruz bertobat di situ. Nah, ini kakaknya. Saudara, saya kaget. Itu pertama kali saya melihat gereja, karena di Indonesia nggak ada. Di bagian depan sebelah kiri ada penterjemah dengan bahasa isyarat. Tahu bukan? Ya, di Australia ada beberapa gereja, nggak semuanya itu. Saudara, saya menangis melihat itu pertama kali. Kenapa? Saya nangis begini. Jadi itu orang-orang kan orang bisu tuli. Jadi kalau dia doa kepada Bapak di surga pun pakai bahasa isyarat. Pernah kagum nggak akan hal itu? Mana ada agama lain bisa begitu? Nggak ada. Mereka memuji Tuhan pun pakai bahasa isyarat. Dan Tuhan ngerti, katakan amin. Maka itu kalau Papa kita sudah begitu gampang, saudara masih malas berdoa, nemen konrek, itu bahasa Surabayanya. Terlalu saudara itu. Kurang enak apa? Betul? Masih sulit berdoa. Nah, karena konsep yang salah. Orang yang konsep agamanya kuat, agamawi ini ya, itu kalau suruh doa takut, jangan aku, takut aku. Kalau salah, diketok sama Tuhan. Nah, lain. Papa kita nggak begitu. Papa bisa terima dengan cara apapun juga kita ini untuk menghampiri Dia. Katakan amin. Nah, ini kekristenan. Maka itu saudara, kekristenan itu titik beratnya. Tahu ya kata emphasisnya itu bukan di kebaktian. No. Bukan di aktivitas gereja. Tidak sama sekali. Titik berat kekristenan itu justru dalam hidup sehari-hari. Katakan amin. Bahkan saya berani mengatakan, Papa kita tidak akan pernah menilai waktu kita di gereja. Karena ini bisa bersandiwara. Betul tidak? Tapi dalam hidup sehari-hari